Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak hebat. Hari ini di Selasa Ceria ya, kita akan belajar matematika untuk pertemuan yang pertama, yaitu tentang perpangkatan bersama Bu Murni. Tujuan pembelajaran hari ini ya, jadi kita itu hari ini untuk pertemuan pertama kita mau belajar apa aja sih? Nah, yang pertama tujuan pembelajarannya adalah mengetahui pengertian dari perpangkatan. Oke, jadi kalian harus tahu pengertian dari perpangkatan itu apa. Terus kalian juga harus mengetahui bentuk umum perpangkatan itu seperti apa sih. Kemudian mengetahui bagaimana cara menuliskan perpangkatan, lalu menghitung nilai perpangkatan, dan yang terakhir adalah menyelesaikan operasi yang melibatkan perpangkatan. Oke, sebelum Ibu mulai penjelasan materi tentang perpangkatan, nah Ibu kasih dulu satu info penting ya. Ini gambar apa sih? Nah, ini adalah gambar yang selalu trending ya, 1,5 tahun ini. Dia adalah Neng Corona. Nah, ini adalah virus corona. Katanya, ukuran virus corona COVID-19 itu adalah 150 nanometer. 150 nanometer itu seperti apa gitu kan ya. Biasanya kalau kita tahu besar atau kecilnya itu kan dari informasi angka yang jelas gitu ya. Nah, kita lihat kalau 1 nanometer itu adalah 0,000001 atau nah, kalau ini kan bilangan desimal. Nih, kalau ini kan bilangan desimal. Nah, bisa ditulis ke dalam bentuk seperti ini. Ini namanya adalah bentuk perpangkatan ya. Oke, katanya kalau 1 nanonya adalah sekian, yang ini ya. Kita lihat sebetulnya ukuran virus corona yang lagi ngetren itu ya, kira-kira segimana sih? Nah, oke, kita lihat. Ukuran virus corona dari COVID-19 adalah 0, ini. Nih, 0,00000015. Ini diperoleh dari mana sih? Nah, caranya gampang. Kamu bisa coba sendiri di kalkulator. Coba kamu kalikan 150 dikalikan dengan yang ini. Nah, hasilnya adalah segini. Nah, atau biasanya karena nolnya terlalu banyak dan ditulisnya jadi panjang, biasanya ditulis dalam bentuk perpangkatan. Jadi ukuran virus corona itu dalam bentuk perpangkatan adalah 1,5 dikali 10 pangkat min 7. Karena ukurannya desimal, otomatis ini adalah ukuran yang sangat kecil sekali gitu ya, lebih kecil dari butiran debu. Oke, kita lanjutkan. Perpangkatan itu apa sih? Ya, perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, bentuk umum perpangkatannya seperti ini. Kita punya A pangkat N, itu artinya A kalikan dengan A kali A kali A dikalikan dengan A sebanyak N kali atau sebanyak pangkatnya, di mana N ini adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu yang seperti apa? Ya bilangan bulat, bilangan yang tidak minus gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Pokoknya nggak boleh ada minusnya. Itu bentuk umum dari perpangkatan. Nah, yuk kita perhatikan. Di sini ada perpangkatan dari 4. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 itu ditulisnya menjadi 4 pangkat 5. Kenapa? Karena ada bilangan 4 yang dikalikan sebanyak 5 kali. Nah, itu ditulis menjadi 4 pangkat 5. Di sini ada penjelasan nih. Jangan lupa 4 itu alias yang ini itu namanya adalah bilangan pokok atau bahasa gaulnya basis. Bukan baso dan sosis ya. Basis ini adalah bilangan pokok nih angka 4-nya. Lalu 5-nya ini biasanya ukurannya lebih kecil ya dari bilangan pokok dan dituliskan di atas bilangan pokok. 5 itu disebut pangkat atau bahasa lainnya adalah eksponen. Oke. Jadi ini adalah bentuk umum dan cara penulisan dari bilangan berpangkat ya. Kita lanjutkan. Bagaimana cara menuliskan perpangkatan dari berbagai bilangan? Nih, kita lihat. Nah, iya.
Misalkan nih ada soal nyatakan perpangkatan berikut dalam mohon maaf, nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan. Ini Ibu salah nulis ya. Oke, misalkan yang pertama ada min 3 dikalikan min 3 dikali min 3 dikali min 3. Maka cara menjawabnya adalah, nah min 3 ini dikalikan sebanyak berapa kali nih? 4 kali, berarti ditulis menjadi min 3 pangkat 4. Jadi perkalian min 3 sebanyak 4 kali itu ditulis menjadi min 3 pangkat 4. Oke. Yang kedua, M kali M kali M kali M kali M kali M. Nah, dalam perpangkatan ditulisnya seperti apa bilangan ini? Oke. M dikalikan sebanyak berapa kali? 6 kali ya, sehingga ditulisnya adalah M pangkat 6. Jadi, pertanyaan yang nomor 2 jawabannya adalah M pangkat 6. Gampang ya. Kemudian yang ketiga. Nah, bagaimana kalau ada campuran antara angka dengan huruf? 2D. Nah, 2D dikalikan dengan 2D dikalikan dengan 2D ini bisa kita tulis dalam bentuk perpangkatan. Seperti apa? Nah, kita lihat. 2D ini dikalikan sebanyak berapa kali? 1, 2, 3. Sebanyak 3 kali sehingga ditulis 2D pangkat 3. Jadi jawabannya adalah 2D pangkat 3. Oke, kita lanjutkan dengan materi berikutnya yaitu menghitung nilai perpangkatan. Misal nih, tentukan hasil perpangkatan berikut. 2 pangkat 3, berapa sih jawabannya? Nah, maka di sini ada penjelasan 2 pangkat 3 itu artinya kalikan 2 sebanyak pangkatnya, sebanyak 3. Lalu 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Jadi 2 pangkat 3 itu adalah 8. Kemudian nomor 2, ada bilangan pokok yang berupa pecahan nih, 1/2 dipangkatkan dengan 4. Bagaimana cara menentukan nilainya? 1/2 pangkat 4 artinya kalikan 1/2 sebanyak 4 kali. 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Lalu yang atas dikalikan dengan yang atas. Jawabannya 1, yang bawah dikalikan dengan yang bawah. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Jadi jawabannya adalah 1/16. Kemudian yang ketiga ada bilangan pokoknya berupa angka negatif, yaitu min 4, dipangkatkan dengan 3. Bagaimana cara mengerjakannya? Min 4 pangkat 3 berarti kalikan min 4 sebanyak 3 kali. Jangan lupa minusnya ini selalu ditulis ya. Min 4 kali min 4 kali min 4. Nah, kalau ada tanda negatif, ini harus memperhatikan ini nih. Ingat, kalikan tanda negatif terlebih dahulu, baru kalikan angkanya. Min kali min. Masih ingat nggak? Ayo, min kali min apa? Plus ya. Plus kali min adalah min. Dulu pelajaran SD ataupun pelajaran kelas 7 tuh ya tentang plus dan minus. Oke, sekali lagi tanda negatifnya dikalikan terlebih dahulu. Min kali min plus, plus kali min, min. Sehingga jawabannya negatif. Sekarang tinggal angkanya. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Jadi jawabannya adalah negatif 64. Lanjut. Ada di sini bilangan pokoknya berupa desimal tapi negatif. Dipangkatkan dengan 2. Bagaimana cara mengerjakannya? Jangan lupa negatifnya selalu diajak ya. Min 0,2 kali min 0,2. Ingat, kalikan tanda negatif terlebih dahulu, lalu kalikan angkanya. Min kali min plus, berarti nilainya positif, lalu 0,2 dikalikan 0,2. Bagaimana cara mengalikannya? Jangan selalu mengandalkan kalkulator ya. Coba dengan menggunakan perkalian bersusun. 0,2 dikali 0,2 ke bawah gitu ya. Silahkan dicoba. Oke, kemudian nah ini ada satu kesimpulan nih. Ingat, bilangan pokok negatif yang memiliki pangkat ganjil maka hasilnya akan negatif. Contohnya mana? Lihat soal nomor 3. Bilangan pokok negatif yang memiliki pangkat ganjil, maka hasil perpangkatannya akan negatif. Contohnya ini, min 4 pangkat 3, ya, itu jawabannya negatif, yaitu negatif 64. Lalu satu lagi di sini, bilangan pokok negatif yang memiliki pangkat genap, maka hasilnya akan positif. Lihat contoh nomor 4. Min 0,2 pangkat 2. Nih, bilangan pokoknya negatif, ya, pangkatnya ini 2 itu pangkatnya apa? Genap ya. Kalau 3 yang tadi kan pangkatnya ganjil, sekarang genap.
Maka cara menyelesaikannya seperti tadi ya. Nah, dan dilihat nilainya adalah positif. Oke, seperti itu. Kenapa Ibu berikan kesimpulan yang ini? Karena nanti kalian ketika disuruh mencari hasil dari bilangan berpangkat yang pangkatnya besar, misalkan -1 pangkat 23. Nah, atau -1 pangkat 50. Nah, hasilnya kan pasti satu-satu juga ya, cuman ada negatifnya atau enggaknya tergantung dari pangkat ganjil dan juga pangkat genap. Oke, lanjut. Sekarang kita belajar tentang operasi yang melibatkan perpangkatan. Oke. Nah, misal nih soalnya tentukan hasil operasi berikut. Yang pertama, 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2. Hati-hati nih kalau soal ada beberapa tanda operasi seperti ini, maka harus hati-hati, harus memperhatikan urutan terlebih dahulu. Ingat, perpangkatan dan perkalian itu harus dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan atau pengurangan. Di sini kan pertama penjumlahan, tapi nggak boleh dijumlahkan terlebih dahulu. Harus apa? Nah, hitung dulu ini perpangkatan maupun perkalian. Yuk kita lihat. 3 ditambah 2 dibiarin dulu, nggak boleh dijumlahkan dulu ya. Itu aturannya. Kita uraikan dulu 5 pangkat 2 itu adalah 5 kali 5. Oke, kita lanjut. Ibu kasih tanda kurung artinya harus dikerjakan terlebih dahulu. 3 tambah 2 tetap kita biarin, kerjakan yang di dalam kurung. 5 kali 5 adalah 25. Dari sini nggak boleh dijumlahkan dulu. Kenapa? Masih ada perkalian. Jadi penjumlahan dan perkalian itu lebih kuat perkalian. 2 kali 25 dulu. Berapa? 50. Jumlahkan dengan 3. Jadi hasilnya adalah 53. Kalian boleh coba kalau pertama dijumlahkan dulu baru dikalikan dengan pangkat negatif dengan perpangkatan, maaf, maka hasilnya pasti tidak akan seperti ini dan itu adalah salah gitu ya. Jadi harus mendahulukan perkalian, perpangkatan maupun pembagian. Oke, soal yang kedua. Bagaimana kalau bentuk soalnya pembagian nih? 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2. Oke. Sama seperti tadi, perpangkatan harus dikerjakan terlebih dahulu, kemudian lakukan atau kerjakan pembagian, baru terakhir adalah penjumlahan atau pengurangan. Yuk, kita coba. 4 pangkat 3. Kita uraikan, Ibu kasih tanda dalam kurung artinya kerjakan terlebih dahulu. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Ya, kita tulis 64 dibagi 8, lalu ditambah dengan kerjakan dulu 3 kali 3. 3 kali 3 berapa? 9 ya. Oke, berarti tulis 9, lalu dari ini mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Jangan dijumlahkan dulu ya, tapi bagi dulu. Nih, 64 dibagi 8 berapa? 8 hasilnya. Baru tambahkan dengan 9, hasil akhirnya adalah 17. Seperti itu ya, tolong diperhatikan.